Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya mau katakan ini topik yang sangat menarik. Kita akan bahas sebagian Alkitab ini dalam sorotan tema Allah mereka-rekakan kebaikan. Sebelum kita membahas lebih jauh bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita mohon tuntunan hikmatnya, mari kita berdoa. Ya Bapa sumber hikmat, saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari kitab sucimu. Kami ini terbatas adanya, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini, memohon belas kasihan Tuhan, tuntun kami semua dengan hikmatmu, di dalam kami menggali, memahami kebenaran kitab sucimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu punya Alkitab saat ini, mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara sekalian, ini adalah bagian Alkitab yang menarik untuk kita dalami bersama. Kali ini kita bicara tentang Yusuf yang mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian menjadi tema khotbah ini. Di dalam ayat yang ke-20, Yusuf mengucapkan kalimat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari perkataan Yusuf ini kemudian dijadikan tema Allah mereka-rekakan kebaikan. Saudara, kita sebagai manusia mudah sekali tersinggung, ya. Ketika ada sikap orang lain yang tidak berkenan di hati kita, ketika ada perkataan orang lain yang begitu kasar dialamatkan kepada kita, kita mudah sekali tersinggung. Yang namanya manusia yang punya perasaan pasti pernah mengalami itu. Sakit hati saat ada yang berlaku kasar kepada kita. Ada orang yang sakit hati dan membawa sakit hati itu sampai mati. Menyimpan kesalahan orang sampai mati, itu namanya dendam. Saudara, apakah ada di antara kita yang menonton channel ini punya sifat yang seperti itu? Ketika ada yang berlaku jahat kepadanya, dia simpan kejahatan orang itu dalam hatinya. Dia simpan kesalahan orang itu dalam hatinya. Itu yang lazim terjadi dalam kehidupan. Nah, Allah kita ternyata Allah yang tidak berkenan jika kita membalas dendam. Dalam khotbah di bukit,
Yesus mengajar, perhatikan Matius pasal 5 ayat 39. Siapa yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ya. Maksud dari kalimat ini adalah jangan membalas dendam. Jika ada yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu mengandung pengertian, janganlah membalas dendam atas kejahatan yang orang lain lakukan kepadamu. Saudara, Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, perhatikan Roma 12 ayat 19, mengucapkan kalimat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dari sini jelas bagi kita, Paulus memberikan motivasi kepada jemaat di kota Korintus agar tidak membalas kejahatan yang orang perbuat terhadap mereka. Ini pesan dari Paulus, jangan membalas dendam. Alasannya apa? Mengapa kita tidak boleh balas dendam? Mengapa kita tidak boleh membalas orang yang melukai hati kita? Mengapa kita tidak boleh membalas orang yang menyakiti hati kita? Apa dasarnya? Apa alasannya? Saudara, jika kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ini, jelas bagi kita, dasar pemahaman kita, mengapa kita tidak boleh membalas dendam adalah karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi hanya Tuhanlah yang punya hak untuk membalas. Membalas perlakuan jahat orang di sekitar kita terhadap kita. Membalas tindakan, sikap dari orang-orang di sekitar kita yang menyakiti hati kita. Saya mengajak kita merenungkan tentang hal ini. Ini bukan hal yang mudah. Jika kita disakiti, maka akal budi kita akan mendakwa kita dan mendorong kita untuk membalasnya. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas cara hidup yang seperti itu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak diberi hak untuk membalas kejahatan orang-orang yang dilakukan untuk menghancurkan kita. Nah, karena itu perkataan Yusuf di dalam ayat 20 bacaan kita tadi, itu menarik untuk kita dalami, itu menarik untuk kita gali bersama melalui kesempatan ini. Saudara, siapa sebenarnya Yusuf ini? Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita akan tahu Yusuf ini adalah anak dari Yakub dan istrinya Rahel. Rahel lama sekali tidak mendapatkan anak. Dan ketika Tuhan mengingat dia mendapatkan anak dan anak itu diberi nama Yusuf. Mengapa dia diberi nama Yusuf? Rahel mengatakan, karena Tuhan telah menghapus aibku. Yusuf dalam bahasa Ibrani artinya menghapus. Ya, Tuhan menghapus aib Rahel. Mengapa Rahel mengatakan Tuhan menghapus aibnya? Karena di zaman itu, jika seorang perempuan tidak dapat memberikan keturunan, maka perempuan itu dikatakan telah membawa aib di dalam kehidupan keluarga. Karena itu kehadiran Yusuf membawa sukacita dalam diri Rahel. Anak Yusuf yang baru dilahirkan itu menghapus pandangan negatif atau stigma negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Yusuf ini adalah anak Yakub dan Rahel. Nah, menariknya, Yakub ini dari semua anak yang dilahirkan baginya, Yakub membuatkan pakaian atau jubah yang maha indah. Yakub membuat itu hanya khusus untuk Yusuf. Dan ada banyak orang tua yang seperti itu. Dari sekian banyak anak, perhatiannya hanya dialamatkan pada satu anak, ya, anak kesayangan, anak yang paling dikasihi, anak yang paling dicintai. Ini membawa dampak psikis bagi perkembangan jiwa anak-anak yang lain. Karena Yakub begitu memperhatikan Yusuf, karena Yakub begitu peduli pada Yusuf,
maka hal itu menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita akan tahu bahwa, terlebih Kejadian pasal 34, kita akan tahu bahwa saudara-saudara Yusuf tidak suka dengan Yusuf. Nah, apa sesungguhnya yang memicu saudara-saudara Yusuf tidak suka dengan Yusuf? Saya mencatat 6 hal penting di sini. 6 hal ini harap kita perhatikan baik-baik. Terlebih yang nomor 6, itu memang sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Sebab itu menyangkut hukum tabur tuai. Kejahatan saudara-saudara Yusuf, saya mencatat di sini ada 6. Yang pertama, iri hati. Saudara-saudara Yusuf iri hati terhadap Yusuf. Mengapa mereka iri hati? Karena Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Jadi saudara-saudara Yusuf iri hati terhadap Yusuf. Karena Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, itulah iri hati. Perasaan tidak senang melihat orang lain. Orang lain lebih baik dari dirinya. Orang lain lebih sukses dari dirinya. Orang lain mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari dirinya. Itu memicu sifat iri hati dalam dirinya. Perasaan tidak senang. Inilah kejahatan dari saudara-saudara Yusuf. Dan harap ini menjadi perhatian kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Ketika ada orang di sekitarmu yang sukses dalam studi, yang sukses menempati posisi strategis, entah itu di gereja atau dalam pemerintahan, bagaimana perasaanmu? Jika ada perasaan tidak senang, engkau sedang dikuasai oleh iri hati. Bertobatlah. Jangan teruskan sifat iri hati itu. Karena itu tidak baik bagi kesehatanmu. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Di saat melihat orang lain sukses, doakanlah orang itu. Di saat melihat orang lain mencapai posisi, mencapai kedudukan yang terbaik dalam hidupnya, doakanlah orang itu. Kita harus mendoakan dia agar jangan di posisinya itu dia jatuh. Jangan di posisinya itu dia jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus menopang dia dalam doa agar kita bebas dari iri hati. Nah, yang kedua, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, ya. Membenci Yusuf, dan karena kebencian itu mereka berkata kasar kepada Yusuf. Ya. Harap ini diperhatikan baik-baik. Jika ada orang yang membencimu, orang itu pasti akan bersikap kasar kepadamu atau berkata kasar kepadamu. Orang yang dikuasai oleh kebencian, dia akan berlaku kasar, dia akan berkata kasar terhadap orang yang dia benci. Karena itu saudara sekalian, jangan ada kebencian dalam hatimu. Jika ada kebencian dalam hatimu, dipastikan engkau akan berkata kasar terhadap orang yang engkau benci, dan engkau pasti akan bersikap kasar terhadap orang yang engkau benci. Jadi kebencian hanya melahirkan perilaku yang tidak baik dalam hubungan dengan sesama. Yang ketiga, saudara-saudara Yusuf sepakat untuk membunuh Yusuf. Bayangkan saudara sekalian, ini kejahatan yang luar biasa. Yusuf itu adalah saudara mereka. Tetapi karena iri hati, kasih sayang itu hilang lenyap. Mereka sepakat mau membunuh Yusuf. Jadi jika ada hubungan kakak beradik, saudara bersaudara buruk, itu bukan hal baru dalam kehidupan. Sejak zaman Yusuf, ada kecenderungan dari saudara-saudara Yusuf. Sejak zaman Yusuf, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara Yusuf berencana, berikhtiar, mau menghabisi Yusuf, mau membunuh Yusuf. Yang keempat, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang tidak berair. Ini ada tindakan yang sungguh keji. Yusuf dibuang, dilemparkan ke dalam sumur yang tidak berair.
bukan orang lain yang melakukan itu. Yang melakukannya adalah saudaranya sendiri. Ini adalah tanda awas bagi kita. Dalam menjalin hubungan saudara bersaudara, jangan ada sifat, karakter, sikap yang seperti ini. Membunuh saudara sendiri. Yang kelima, Yusuf dijual sebagai budak. Ini kejahatan yang luar biasa. Bayangkan posisi Yusuf yang setara dengan saudara-saudaranya. Diturunkan derajatnya menjadi seorang budak. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Kalau Anda diperlakukan seperti itu, apa yang ada dalam dirimu? Pasti Anda sakit hati dan benci. Yang keenam, saudara-saudara Yusuf menipu Yakub bahwa Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Cara mereka menipu itu diatur sedemikian rupa. Mereka menyembelih kambing dan darah kambing itu dilabur atau dipercikan ke atas jubah maha indah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Saudara sekalian, yang menarik di sini adalah Yusuf telah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci. Yusuf mau dibunuh. Yusuf dibuang ke sumur. Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi ketika Yusuf sukses menjadi penguasa, menduduki posisi tertinggi di Mesir, Yusuf tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf tidak benci pada saudara-saudaranya. Malah sebaliknya, saudara-saudaranya yang ketakutan menghadapi Yusuf. Apalagi setelah peristiwa kematian Yakub. Mereka pikir, Yusuf ini pasti akan balas dendam. Yusuf pasti akan menyakiti hati saudara-saudaranya. Karena mereka telah berlaku keji terhadap dirinya. Karena mereka telah berikhtiar untuk menghabisinya. Karena mereka telah membuang dia ke sumur dan menjual dia sebagai budak. Pikiran dari saudara-saudara Yusuf, Yusuf pasti akan membenci mereka, menyakiti mereka, menyiksa mereka. Tapi apakah itu menjadi pikiran Yusuf? Jika kita melihat ayat yang ke-20 bacaan kita, ternyata Yusuf tidak seperti saudara-saudaranya. Hati Yusuf, pikiran Yusuf tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Malah Yusuf mengucapkan kalimat yang sungguh luar biasa. Saya bacakan kembali ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, fakta. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf ingat betul. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya telah merancang kejahatan terhadap dirinya. Yusuf tahu itu. Yang kedua, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu kata Yusuf. Ya, itu kata Yusuf. Benar, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah membenci aku. Kamu iri hati terhadap aku. Kamu berikhtiar menghabisi aku, membunuh aku, membuang aku ke sumur, menjual aku sebagai budak kepada pedagang-pedagang Midian. Kamu melakukan itu benar. Tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan terhadap aku. Rancangan kalian atau rekan kalian adalah kejahatan. Tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan terhadap aku. Itu kata Yusuf. Sebuah pikiran, sebuah mindset, sebuah pola pikir yang luar biasa saudara sekalian. Sekalipun dia diperlakukan tidak manusiawi, sekalipun dia dibenci, sekalipun dia dijual sebagai budak, tetapi toh Yusuf tidak dendam. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya.
Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini sesungguhnya adalah gambaran tentang kasih Allah, kasih agape, mengasihi tanpa mengharapkan balasan, mengasihi secara total, mengasihi tanpa pandang bulu, mengasihi tanpa syarat. Itulah kasih agape. Dan kasih itu diajarkan oleh Yesus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu khotbah Yesus di bukit. Dalam Matius pasal 5, ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Itulah kasih agape. Mengasihi, berdoa bagi orang yang memusuhi kita, bagi orang yang menganiaya kita atau yang menyakiti kita. Sampai di sini, saya mengajukan pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sebagai orang Kristen telah hidup dalam kasih itu? Kasih dari Allah, yaitu kasih agape. Sekalipun disakiti, sekalipun dilukai, kita tetap mengasihi orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih agape. Dan puncak kasih agape itu adalah ketika Yesus tersalib. Dia melihat orang-orang yang menyakiti dirinya, yang memaksanya pikul salib, yang meludahi dirinya, yang mencambuk dirinya. Yesus melihat itu. Pada saat itulah Yesus mengucapkan kalimat ini. Perhatikan Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sekitar kita ada orang yang telah menyakiti hati kita. Di sekitar kita ada orang yang telah melukai hati kita. Di sekitar kita bukan tidak mungkin ada yang bersikap kasar kepada kita, yang membenci kita, yang iri hati kepada kita, yang menjual nama kita di mana-mana agar nama kita hancur. Ketika kita mengetahui tentang hal itu, apa yang kita lakukan? Jika engkau dapat mengampuni mereka, engkau sedang hidup di dalam kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih agape. Itu yang terjadi pada Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi ketika dia sudah sukses, dia tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya itu. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf membangun mindset positif. Dia bilang, Tuhan telah mereka-rekakan kebaikan terhadap aku. Supaya apa? Perhatikan ayat yang ke-20. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Tuhan mereka-rekakan kebaikan itu punya tujuan. Supaya bangsa yang besar ini terpelihara melalui Yusuf. Saudara, itulah rancangan Allah bagi Yusuf. Kata mereka-rekakan itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Israel, hasab. Artinya adalah memikirkan, memperhitungkan, menyebabkan. Jadi, saudara-saudara Yusuf telah memikirkan untuk membunuh Yusuf. Tetapi Allah telah memikirkan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, saya mencatat 4 hal penting, dan harap ini diperhatikan baik-baik. Yang nomor 4, itu sangat penting untuk dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan. Nomor 1, pelajaran yang dapat kita tarik dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama adalah memandang positif penderitaan hidup. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun dia diperlakukan tidak manusiawi, sekalipun dia dibenci, sekalipun dia dijual sebagai budak, dia tetap memandang penderitaan itu secara positif. Dan karena itu dia tidak benci pada saudara-saudaranya yang membuat dirinya menderita. Peristiwa yang pahit ketika dibingkai dalam pemikiran yang positif. Peristiwa itu menjadi berkat
dan bukan menjadi kebencian bagi sesama. Yang kedua, belajarlah menghadapi penderitaan dengan sabar. Itu yang kita pelajari dari kisah Yusuf. Ketika dia dibenci, ketika dia dibuang ke sumur, ketika dia dijual sebagai budak, ketika dia dimasukkan oleh Potifar ke dalam penjara. Apa yang terjadi dalam diri Yusuf? Dia menerima semuanya itu dengan ikhlas. Mengapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah beserta dengan dia. Orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan dia, bahwa rancangan Allah baginya adalah rancangan kebaikan, dia pasti akan menghadapi penderitaan itu dengan sabar. Yang ketiga, milikilah mindset atau pola pikir seperti Yusuf. Penderitaan yang dia alami dan sukses yang dia raih, semuanya itu dia lihat sebagai kebaikan Allah. Percayalah pada kebaikan Allah. Jangan ragu dengan kebaikan Allah. Mungkin saat ini engkau sedang diproses oleh Allah, mengalami penderitaan yang hebat, mengalami kepahitan hidup yang luar biasa. Percayalah ada kebaikan Allah. Allah mereka-rekakan kebaikan bagimu. Jangan patah semangat, jangan putus asa ketika engkau punya pergumulan kehidupan. Sebab acap kali pergumulan kehidupan itu dipakai oleh Allah untuk kebaikanmu di masa depan. Yang keempat, jangan pernah membenci orang, sekalipun orang itu berlaku tidak baik kepada kita. Jangan pernah membalas kejahatan orang, walaupun kejahatan itu sungguh mengerikan bagi kita. Jangan pernah membalas kejahatan orang, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalasnya, tetapi engkau, tugasmu, tanggung jawabmu adalah menabur kebaikan. Orang yang tekun dalam menghadapi penderitaan dan tetap menabur kebaikan, dia pasti punya masa depan yang baik. Karena dia percaya kebaikan Allah itu benar-benar ada. Dan penderitaan hidup dipakai oleh Allah untuk mengasah pribadinya. Membentuk karakternya ke arah yang lebih baik. Kisah tentang Yusuf adalah kisah yang menarik bagi kita. Seorang pribadi yang melewati kepahitan hidup. Seorang pribadi yang melewati penderitaan hidup. Dan karena dia tekun menghadapi semuanya itu, dia sabar menghadapi semuanya itu. Dia bergantung kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia percaya pada kebaikan Allah. Pada akhirnya dia bermasa depan yang baik. Jika kita menghendaki, kita punya masa depan yang baik, percayalah pada kebaikan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.